Yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah penting untuk dipublikasikan. Ini adalah ilmu sir, tidak perlu diceritakan, tapi penting untuk dipublikasikan. Ini gimana bahasanya? Coba kita lihat lagi ya. Tidak perlu diceritakan, tapi penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih, karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jemaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini viral ya percakapan seorang kiai. Ya, katanya sih dia kiai nih, kedua orang ini. Entah kiai beneran apa enggak, saya juga kurang paham. Yang jelas katanya sih ini dua oknum kiai berbicara dalam sebuah podcast, ngaku selalu bertemu Rasulullah secara langsung. Bukan dalam mimpi ya, tapi dia ngakunya ketemu Rasulullah secara langsung. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih, karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodetan semua. Oke, tanpa berlama-lama coba langsung aja kita simak videonya ya. Jadi di dalam video ini ada dua orang kiai yang katanya kiai ya. Saya nggak tahu ini kiai beneran apa enggak. Yang pertama itu adalah Kiai Fuad Pleret. Nah, kalau Kiai Fuad Pleret ini memang banyak jejak digitalnya yang menurut saya ya rada-rada lain lah gitu. Teman-teman bisa nilai sendirilah dari jejak digital yang ada. Memang rada-rada ya lain lah ini kalau Kiai Fuad Pleret. Nah, yang satunya ini adalah Kiai Muharrar. Nah, Kiai Muharrar inilah yang mengawali cerita bahwa sering ketemu dengan Rasulullah secara langsung. Dan di sebelahnya ini mungkin muridnya, saya nggak paham juga ini orang siapa yang di sebelah. Oke, langsung aja dah, coba kita putarkan videonya ya. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar, yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadatnya untuk para kiai dan santri. Ya kita wajib percaya dong. Ya, tuh dengar. Yang berbicara ini Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jadi kita wajib percaya gitu ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Kan gitu. Mau dilanjut Kiai. Lagi pula kami pada tahun 2000. Jadi yang asli ini ilmu sir ya. Nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah penting untuk dipublikasikan. Ini adalah ilmu sir, tidak perlu diceritakan, tapi penting untuk dipublikasikan. Ini gimana bahasanya? Coba kita lihat lagi ya. Tidak perlu diceritakan, tapi penting untuk dipublikasikan. Kok rada-rada lain ya bahasanya? Yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah penting untuk dipublikasikan. Gitu ya, yang asli tidak perlu diceritakan tapi penting untuk dipublikasikan. Ya, kalau ilmu sir tidak perlu diceritakan ya ngapain dipublikasikan kan gitu. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih, karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau Rasulullah bertemu sama saya pakai baju putih. Makanya Kiai ini katanya selalu pakai baju putih. Seolah-olah Rasulullah butuh sama orang ini. Astagfirullahaladzim. Ya, saya ulangi lagi, dengerin baik-baik nih. Kasihkan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih, karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Jadi Rasulullah itu kalau ketemu sama Kiai ini harus pakai baju putih, seolah-olah Rasulullah tuh harus ngikutin nih, menghormati nih Kiai ini. Innalillahi astagfirullahaladzim. Selalu pakai baju putih, karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kalau pakai baju Jawa ya. Nah, ya.
Kiai Fuad Pleretnya nyaut nih, kalau ketemu sama saya kok pakai baju Jawa ya? Rasulullah kalau ketemu sama Kiai Fuad Pleret katanya pakai baju Jawa. Seolah-olah Kiai Fuad Pleret ini ketemu Rasulullah nggak usah formal-formal lah, biasa aja gitu ya, pakai baju Jawa aja. Ya Allah, ini lawak-lawakan ini. Jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. menyesuaikan mungkin menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga Allahu Akbar. Ini teman-teman dengarkan deh tadi perkataannya. Seumpama jika ada kesalahan pada Kiai Muharrar ini, pasti diingatkan oleh Rasulullah. Karena dia sering ketemu Rasulullah secara langsung, seolah-olah Kiai Muharrar ini adalah seorang yang maha benar, tidak akan pernah ada salahnya. Karena kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah. Coba dengarkan lagi ya, biar jelas nih, kita ulang-ulang. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arba'in itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arba'in, metode Arba'in, dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi ngalim kitab kuning. Memang begitu, Kiai? Saya tidak perlu komentar, tapi Indonesia ini toh ratusan pondok, bahkan hampir 1000 pondok itu menggunakan metode Arba'in saya. Wah, hebat juga nih ya, ngarang kitab atau nulis kitab, metode membaca kitab kuning katanya itu dibisiki dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu setelah Rasulullah wafat terjadi banyak perselisihan, bahkan terjadi peperangan di antara para sahabat. Ya, dengan situasi yang begitu sangat genting ya, perselisihan antara sahabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat, nggak ada satupun sahabat Rasulullah yang mengaku bahwa ketemu dengan Rasulullah secara langsung setelah Rasulullah wafat. Padahal kalau bisa ketemu Rasulullah secara langsung setelah Rasulullah wafat, kan enak ketika terjadi perselisihan, tanya aja mana yang benar, mana yang salah. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup, dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid, dibuka, ternyata pasirnya banyak injekan kaki, dan itu injekan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jamaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Imam besar Masjidil Nabawi yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga sangat geram sekali ada banyak orang yang ngaku-ngaku bisa ketemu Rasulullah secara langsung di masa sekarang. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini sampai membuat tantangan. Coba datangkan satu athar perkataan sahabat yang mengatakan bahwa dirinya ketemu Rasulullah secara langsung setelah Rasulullah wafat. Faktanya nggak ada. Amma an yujada sadiq natahaddah أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف فيه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. Para sahabat Rasulullah yang sangat mulia saja, yang sangat Rasulullah cintai terhadap para sahabatnya itu, nggak ada yang ketemu Rasulullah secara langsung setelah Rasulullah wafat. Nah, orang-orang di masa sekarang kok pede banget bisa menghadirkan ruhnya Rasulullah, bisa mendatangkan Rasulullah secara langsung lalu menanyakan suatu hal kepada Rasulullah, bahkan kalau salah pasti akan dikoreksi oleh Rasulullah. Bahkan dia bilang Rasulullah kalau mau ketemu sama dia itu pakai baju putih, seolah-olah Rasulullah harus menghormati si kiai itu. Karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Yang satunya juga ngomong lah, kalau ketemu sama saya
pakai baju Jawa aja. Kalau dengan saya kalau pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya. Ini lebih merendahkan Rasulullah lagi. Seolah-olah kalau ketemu Rasulullah itu gak usah formal-formal banget lah, biasa saja gitu. Ya Allah. Kalau yang berdusta seperti ini adalah orang-orang berandalan pinggir jalan, preman jalanan, gak ada kekhawatiran buat kita ya. Siapa yang akan percaya kalau berandalan berdusta seperti itu? Tapi ini yang bahaya adalah orang-orang yang katanya kiai, gelarnya kiai tapi berdusta seperti itu. Dan di Indonesia memang banyak sekali orang-orang yang berani sekali berdusta ketemu Rasulullah secara langsung. Anda tahu Pak Yusuf Mansur itu juga pernah viral banget, katanya dia nggak berani nerobos lampu merah karena di mobilnya itu ada Rasulullah. Ini lampu merah, oke, malam, jalanan sepi, itu perempatan kelihatan dong ada mobil apa enggak, ada lampu. Aneh, nggak bisa terobos. Merah nih, merah. Bukan karena aneh taat. Rasul ada di mobil aneh. Aneh takut ditegur sama dia. Bisa sob, lampu merah tuh. Main terobos-terobos aja. Ente mau aneh, gitu. Wallah, itu suara inside. Sampai bersumpah wallahi itu benar-benar terjadi. Sebegitu pentingnyakah mengingatkan lampu merah kepada Pak Yusuf Mansur? Rasulullah langsung yang mengingatkan. Sementara para sahabat berselisih sampai berperang, Rasulullah nggak hadir untuk menengahi, untuk menyelesaikan perselisihan para sahabat itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang sangat berpengaruh. Luar biasa sekali. Penipu jika membawa nama Rasulullah, maka penipu itu akan terlihat seolah-olah benar. Pejabat koruptor, caleg-caleg korup, bupati korup, itu kalau mau menang, mengambil hati masyarakat, bawa nama Rasulullah. Bahkan teman-teman, roti bekas gigitan itu laku ratusan ribu karena katanya itu bekas gigitan cucu Rasulullah. Gila gak tuh? Ini berapa sisanya? Mudahan berkah, amin. Yang memakan ini mudah-mudahan fasih baca Al-Quran, amin. Berapa? Di era sekarang mau nggak mau ya kita harus belajar tentang agama kita. Karena banyak penipu-penipu yang menggunakan atas nama agama. Maka kita harus belajar, kita harus tahu sebenarnya agama kita seperti apa. Sebenarnya Rasulullah itu seperti apa. Agar kita nggak mudah ditipu atas nama agama, atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan ya, sudah tahu bahwa nanti akan banyak sekali pendusta-pendusta yang membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Yang artinya barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, yaitu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi jelas orang yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja itu tempatnya di neraka. Dan jangan sampai karena rendahnya SDM kita, karena kebodohan kita justru membenarkan kedustaan itu. Makanya kita perlu belajar dan terus belajar lagi ya, agar ya kita nggak dibodoh-bodohi atas nama agama. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan ya. Hati-hati teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.